Ya, pada saat ini pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menanggapi secara cepat apa yang sudah diisyaratkan dari pemerintah pusat kaitan dengan new normal yang diberlakukan beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota di Republik Indonesia. Tentunya kita dari pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk new normal yang dimaksud oleh Pak Presiden. Dan tentunya kita dari pemerintah Banyuasin mulai sekarang kita sudah mulai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini kita tandai kemarin kita sudah launching untuk uji coba kita melaksanakan aktivitas seperti biasa, melaksanakan ibadah seperti kita beribadah berjamaah di masjid seperti biasa. Tapi yang paling penting kita untuk meningkatkan disiplin tentang protokol COVID yang dimaksud. Pertama, kita ke masjid memakai masker. Yang kedua, kita ke masjid membawa sejadah sendiri. Dan yang ketiga, kita harus cuci tangan di depan masjid pakai sabun air yang mengalir. Dan selanjutnya kita jaga jarak seperti yang diterapkan di protokol COVID yang dimaksud. Nah, insya Allah ini sudah mulai kita lakukan. Ini dalam tahap kita sosialisasi untuk menuju new normal yang dimaksud oleh Pak Presiden. Dan bagi masyarakat kita untuk terus melakukan aktivitas biasa seperti ke sawah, ke kebun, aktivitas biasa, tapi tetap kita lebih mengedepankan disiplin protokol COVID. Seperti contoh kita untuk tidak bersentuhan, jaga jarak, hidup bersih, cuci tangan setiap saat, pakai masker kemana-mana. Mudah-mudahan kita akan terbebas dari COVID-19 ini dan kita normal seperti biasa. Jadi masyarakat kita Banyuasin saya harap harus paham, harus ngerti yang dimaksud dengan new normal sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden Pak Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Kita kan dari awal sudah sampaikan kita tidak perlu terlalu takut, kita tidak perlu terlalu cemas. Semuanya kita lakukan secara normal seperti biasa, tapi yang paling penting kita lakukan disiplin yang paling penting. Protokol COVID harus kita jalankan. Tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, karena apabila kita terlalu cemas, khawatir, dampaknya akan luar biasa. Nah, untuk anak-anak sekolah, sekarang kita lagi sedang membicarakan dengan pemerintah pusat dan kita lihat apa yang akan kita lakukan. Insya Allah kita lakukan buka sekolah seperti biasa, tapi dengan pola yang baru. Anak-anak pakai masker, anak-anak tidak boleh berkerumun. Mungkin tempat duduknya yang kemarin satu ruangan orang 30, mungkin ini hanya orang 10 atau orang 15. Dan yang paling terpenting kita semua harus kompak satu sama lain, saling menguatkan, jangan sampai protokol COVID ini lengah. Yang paling penting kita adalah disiplin. Protokol COVID harus dijalankan di mana-mana, kapan saja protokol COVID tetap dijalankan. Itu yang paling penting untuk kita. Jadi kita tidak boleh terlalu cemas. Tidak seperti Palembang sudah masuk zona merah, masuk Prabowo zona merah, bahkan mereka sudah PSBB. Termasuk juga di beberapa kota Jawa Barat juga PSBB zona merah yang sangat merah. Mereka bahkan sekarang melakukan new normal. Nah, apalagi Banyuasin. Banyuasin ini kan geografisnya sangat berbeda dengan mereka yang ada di kota-kota. Bahkan kita memang zona merah, tapi hanya ada beberapa kecamatan yang zona merah dan beberapa kecamatan tidak, masih hijau semua. Jadi bicara Banyuasin secara umum, betul kita dikategorikan zona merah, tapi bicara kecamatan, bicara desa, semuanya masih hijau. Kita hanya ada beberapa desa, ada beberapa kelurahan, dan hanya ada beberapa kecamatan. Jadi penanganan persoalan COVID ini di setiap kabupaten kota pasti mempunyai cara yang berbeda. Tergantung dengan kultur masyarakatnya, tergantung dengan keadaan kondisi daerahnya. Dan juga ketegasan daripada masyarakat kita kompak bersatu, insya Allah semuanya akan. Jadi masyarakat tidak perlu cemas. Justru kita sudah beberapa bulan kita alami lockdown masing-masing di rumah masing-masing. Sekarang masyarakat tambah menderita, masyarakat tambah susah. Nah, oleh sebab itulah
dengan adanya isu new normal ini, gagasan new normal ini barangkali ini satu hal yang baik bagi kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, normal seperti biasa, tapi dengan pola dan cara yang baru. Kita harus disiplin mematuhi protokol COVID. Itu yang paling penting. Karena virus corona ini penularannya dari orang ke orang. Jadi kalau dia tidak bersentuhan, dia jaga jarak, dia jaga kebersihan, insya Allah tidak akan tertular oleh COVID. Jadi kita edukasi saja, edukasi guru-gurunya, orang-orang tuanya, termasuk pemerintahnya. Justru masyarakat ini, anak-anak lebih enak, lebih mengarahkannya, bahwa kita berikan kesadaran pada mereka bahwa kita harus tidak boleh bergandengan tangan lagi, tidak boleh berkerumun lagi. Anak-anak lebih enak untuk mengarahkannya. Jadi intinya saya berharap masyarakat tidak usah cemas, dan inilah yang terbaik bagi kita dan bagi anak-anak kita. Justru sekarang kalau mereka tidak sekolah, mereka mulai stres sekarang, bertingkah, berpola di rumah masing-masing, bahkan mereka sudah ketinggalan belajar. Nah, anak-anak Banyuasin ini beda dengan anak-anak yang di kota. Kalau di kota kan bisa melaksanakan belajar lewat rumah, segala macam pakai internet. Sementara bicara Banyuasin mana? Oke, yang di Talang Kelapa, yang di Panggang Balai masih bisa. Tapi kalau mereka yang perairan, sinyal pun nggak ada. Jadi saya kira new normal ini yang paling efektif lah yang untuk akan kita lakukan. Jadi tidak usah cemas, tidak usah ragu, ya kita berusaha, namanya ikhtiar kita jalankan, berdoa kita jalankan. Insya Allah lah semuanya akan berjalan dengan baik. Justru kita menerapkan yang sekarang ini terjadi, ini malahan kita tambah masalah. Stres, perekonomian hancur, pendidikan hancur, termasuk juga kaitan dengan keagamaan juga hancur, silaturahmi juga hancur. Saya pikir new normal ini yang paling pas yang kita lakukan di sini. Dan beberapa negara sudah lakukan itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Selagi masyarakat ingin kompak, bersatu, saling kuat menguatkan dan menjaga disiplin tentang protokol COVID, insya Allah kita akan turun. Saya yakin. Tapi walaupun kita and home segala macam di rumah, lockdown segala macam, tapi masyarakat masih banyak yang berkeliaran, pasti akan meningkat seperti terjadi pada saat ini. Kita sudah menyetop semua aktivitas. COVID bertambah terus di Banyuasin. Jadi lebih baik jadi banyak korban, COVID bertambah, ekonomi bertambah, banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi biarlah sekarang ini kita menghadapi COVID saja sekarang ini dengan protokol COVID yang lebih disiplin. Dan ini insya Allah dalam 2-3 hari ini kita akan meluncing Satgas yang akan nanti dikomandoi oleh TNI untuk pendisiplinan tentang protokol COVID menuju new normal yang kita maksud. Seperti di pasar-pasar, di tempat-tempat kerumunan masyarakat, di mal segala macam, kita akan turunkan Satgas. Jadi intinya kepada masyarakat kita, baik mereka yang untuk sekolah seperti biasalah, perkantoran akan kembali normal, perekonomian insya Allah. Apalagi masyarakat yang di daerah perairan, yang bersawah, ke kebun, ke ladang, tidak ada masalah, silakan langsung. Tapi itu tadi, kita harus disiplin. Kuncinya itu adalah disiplin, baik itu anak-anak sekolah, pegawai, petani, semua masyarakat kita. Kuncinya adalah disiplin. Disiplin COVID ini harus dijalankan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Keluar rumah cuci tangan, pulang ke rumah cuci tangan, baju dilepaskan, dicuci, mandi, baru beraktivitas kumpul dengan anak-anak. Insya Allah, karena COVID ini penularannya jelas melalui orang-orang, tidak melalui benda-benda, dan tidak melalui angin. Jadi melalui orang, percikan air, sentuhan tangan. Makanya kalau kita seandainya di sini banyak yang kena COVID, kalau kita tidak bersentuhan, tidak jadi masalah. Nah, tapi ketika kita bersentuhan, ini yang akan menimbulkan masalah. Artinya sudah mulai kita batasi, jangan bersentuhan. Karena percikan air dari segala macam, ini yang akan menimbulkan masalah. Makanya kita pakai masker. Jadi barangkali insya Allah aman. Jadi kuncinya disiplin yang paling penting. Disiplin penggunaan protokol COVID itu yang paling penting. Sehingga kita bisa normal hidup kembali. Aktivitas seperti biasa dengan cara baru.
lebih baik, lebih bersih. Jadi saya berharap kepada masyarakat se-Banyuasin untuk tetap tenang, untuk tetap waspada dan hati-hati. Yang paling penting untuk disiplin menggunakan protokol COVID. Jaga kebersihan, keluar rumah pakai masker, jangan bersentuhan dengan siapapun. Kalau bersalaman cukup seperti ini saja. Insya Allah aman. Terus lakukan cuci tangan terus. Setiap saat, di mana tempat ada cuci tangan harus cuci tangan. Karena virusnya akan mati dan akan hilang dari tangan. Itulah salah satu paling efektif kita untuk melawan COVID ini. Berdamai dengan COVID ini. Itu yang paling penting. Oke?